Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rida Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menanamkan jiwa anti korupsi untuk siswa SMA. Pendidikan anti korupsi bagi siswa SMA. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini Indonesia sudah jauh banyak sekali korupsi yang terjadi di Indonesia. Sehingga pemerintah menciptakan tentang pendidikan anti korupsi untuk mencegah dan memberantasi korupsi dari sejak dini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi secara eksklusif, istilah pendidikan anti korupsi tidak disebutkan. Pendidikan anti korupsi dilakukan agar siswa dapat menanamkan jiwa anti korupsi dari sejak dini. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga terhadap bahaya dan akibat dari tindak korupsi. Penanaman jiwa anti korupsi bagi siswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tatanan moral action agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pendidikan anti korupsi. Dasar hukum mengenai pendidikan anti korupsi terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Diktum ke-11 Butir 7 yang isinya Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Strategi sekolah yang harus diterapkan yaitu melaksanakan pendidikan anti korupsi yang mencakup aspek kognitif, akan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, sehingga ia akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, aspek afektif akan berkorelasi dengan pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa sikap anti korupsi harus ada dan dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Contoh dalam aspek ini ialah tanggung jawab bagi siswa dan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau sampai pada level menerima atau menolak sesuatu. Yang ketiga, aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana bertindak melawan korupsi yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain yang dapat dilakukan dalam urusan aspek ini. Siswa sekolah menengah mengenal dan memahami dampak dari korupsi tersebut. Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dipilih 3 strategi, yaitu yang pertama, strategi inklusif dengan mempertimbangkan kematangan berpikir dan emosional anak serta padatnya jam pelajaran. Strategi ini dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran yang terkait. Yang kedua, strategi eksklusif. Strategi eksklusif dapat digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum lokal atau melalui ekstrakurikuler yang lebih bernuansa kesiswaan. Ketiga, strategi studi kasus. Strategi ini membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Contoh pendidikan anti korupsi di sekolah yaitu di lingkungan sekolah yang menjadi hukumnya adalah tata tertib sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah tidak dapat dipisahkan dari siswa-siswi. Masalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah
jangan dianggap remeh karena pelanggaran ini merupakan bibit korupsi yang harus dicegah dan diberantas sejak dini. Misalnya saja menyontek, bolos sekolah, berpacaran di area sekolah, menggunakan handphone pada jam pelajaran, dan mencuri barang orang lain. Maka dari itu, siswa harus diajarkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang harus diajarkan kepada siswa. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah sikap jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati. Dalam kehidupan sekolah, nilai kejujuran dapat diwujudkan oleh siswa dengan tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak berbohong kepada guru, tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiat, dan tidak memalsukan nilai. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat pihak sendiri atau orang lain. Wujud nilai tanggung jawab di sekolah antaranya adalah belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, memelihara amanah ketika mendapat tugas atau menepati posisi tertentu dalam kegiatan kepanitiaan, dan lulus tepat waktu dalam meraih nilai terbaik. Ketiga, keberanian. Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Nilai keberanian dalam kehidupan sekolah diwujudkan dengan indikator berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, berani membela kebenaran dan keadilan, dan berani mengakui kesalahannya. Keempat, keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya adalah tidak sewenang-wenang. Nilai keadilan dalam kehidupan sekolah dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku, tidak memilih teman dalam bergaul, memberi pujian kepada teman yang berprestasi, serta tidak menyepelekan atau merendahkan teman. Yang kelima, keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersikap, tidak dirahasiakan. Nilai terbuka berkaitan erat dengan kejujuran. Nilai terbuka dalam kehidupan sekolah dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku mengungkapkan sesuatu tanpa ditutup-tutupi. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang dikerjakan dapat diakses oleh siapapun, serta memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang disembunyikan. Keenam, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Wujud dari kehidupan disiplin dalam kegiatan di sekolah diantaranya adalah belajar sesuatu dengan cermat, mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan yang matang, serta menyelesaikan tugas tepat waktu. Ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan berasal dari kata sederhana, artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Wujud dari nilai kesederhanaan dalam kehidupan sekolah diantaranya adalah rendah hati dalam pergaulan di sekolah, berpakaian dan menggunakan aksesoris tidak berlebihan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak suka pamer kekayaan, serta hemat dalam menggunakan air, listrik, dan energi lainnya. 8. Kerja keras. Kata kerja bermakna kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan seperti mencari nafkah. Wujud dari nilai kerja keras dalam kehidupan di sekolah antaranya adalah tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, menghargai proses tidak sekedar mencapai hasil akhir, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengejar sesuatu atau tujuan, serta tidak terlalu memikirkan apa yang akan diperoleh, tetapi memikirkan apa yang harus dapat dihasilkan. 9. Kepedulian. Kepedulian berasal dari kata peduli, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah antara lain adalah mematuhi peraturan sekolah, tata tertib, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi teman, merawat tanaman di sekitar sekolah, tidak merusak fasilitas umum, serta merawat dan menjaga barang milik umum. Di samping strategi internalisasi nilai-nilai anti korupsi, dalam proses pendidikan perlu dilakukan praktek lapangan. Contohnya yaitu dengan diadakannya kantin kejujuran dan keteladanan dari pihak guru. Dengan diadakannya kantin kejujuran, maka peserta didik dapat diajarkan untuk bersikap jujur, dan dengan dibentuknya sebuah organisasi OSIS,
siswa dapat menjalankan peran anti korupsinya dengan menjalankan amanah, bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran matematika, juga guru harus mengajarkan bagaimana sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab setiap langkah yang akan dilakukannya. Hanya ini presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.